Apa kalau begitu rekomendasi Anda sebagai seorang yang pernah punya kompetensi besar, paling banyak tahu juga terhadap Papua untuk menetralisir atau semacam mengamankan Papua, Pak? Udah bilang Papua itu jangan ada lagi penempatan militer dari luar, cukup organik aja di sana, itu satu. Nah, lalu yang kedua, operasi intelijen itu harus ditingkatkan. Untuk apa? Sasaran operasi intelijen itu adalah anak-anak muda untuk menjelaskan bagi mereka. Sudahlah, nggak usah jadi pemberontak kamu. Mari kita membangun bersama. Kan itu. Ya. Nah, tapi korban jiwa ini harus dijaga, jangan sampai turun, jangan sampai jatuh korban jiwa terus. Penegakan hukum harus dijalankan terus-menerus. Nah, kalau namanya penegakan hukum, ya jangan dikejar-kejar. Kalau habis dia nembak dicari, itu kan jadi peperangan. Nanti jatuh lagi. Laksanakanlah prinsip penegakan hukum itu dengan benar. Seperti apa sih? Nah, itu. Kalaupun ada dia nembak-nembak, ya itu orang mabuk kan. Bukan berarti dia jadi pemberontak. Kalau kita mau ini. Kalau pemberontak, ya itu tadi harus ada terpenuhi dulu persyaratannya. Kalau tidak, ya dia tetap sekelompok orang mabuk saja. Nah, di sini bila bagaimana waktu itu saya waktu Kabais kan saya sudah ke sana dan saya bikin paparan yang saya jelasin. Laksanakan operasi intelijen terus-menerus penggelangan ya, operasi intelijen pergelangan. Nah, dan proses penggalangan ya proses penggalangan yang benar. Bapak kalau mau digalang orang, kita datang Pak, Bapak mau saya galang, mau enggak? Dibilang begitu. Atau tahu kalau aku lagi mau ngajak menggalang Bapak. Kira-kira. Proses menggalangkan itu ada proses kan. Untuk jadi semakin jelas judulnya, judul bukunya semakin keren, semakin keren. Makanya kan kita sedang jadi apa yang kita lakukan menurut kita, padahal itu kita sedang melepas terus itu. Iya betul. Makanya saya baru mengerti. Jangan huruf kecil lepas Papua. Lepas besar. Luar biasa. Nah, itu. Ya. Susah. Untuk baik Pak Jenderal. Supaya kedua. Silakan. Jadi kalau pembangunan Papua dia harus diproteksi. Tidak bisa pembangunannya secepat seperti sekarang. Nanti orang Papua itu bisa ujungnya dia jadi menjadi orang asing di tanahnya sendiri. Iya, betul. Iya. Pembangunan, kalau kita bilang pembangunan, itu jangan pembangunan fisik gedung. Nanti fisik gedung dibikin isinya orang dari luar Papua. Orang Papua cuma di luar jadi tukang sapu. Nah, kenapa pembangunan manusia itu kan lambat, tidak akan secepat pembangunan fisik itu. Itu harus seimbang. Kalau Papua pembangunan disamakan dengan Jawa, 30 tahun lagi jadi penonton semua mereka. Pembangunan manusia kan lambat, nggak mungkin secepat itu. Nah, ini contoh satu lagi. Saya waktu di Belanda, Pak, saya cari ke arsip Leiden itu. Nah, terhadap Papua, waktu Bung Hatta kan nggak mau nerima Papua itu kan? Iya, betul. Nah, itu Melanesia, itu Melanesia dia bilang kan. Nah, jadi Belanda juga tanya, apakah Indonesia di Papua itu, bukankah itu juga bisa disebut melangsungkan, melanjutkan penjajahan Belanda di Papua? Kalau dibilang begitu. Nah, akhirnya di situ ditulis. Oke, mari kita ukur. Kalau menjajah itu bagaimana? Kalau tidak menjajah seperti apa?
Paling gampang loh. Coba lihat berapa banyak nona Papua kawin dengan non Nyong Papua. Berapa banyak nona Papua jadi pramugari. Berapa banyak orang Papua menjadi PNS di luar Papua. Berapa banyak cendekiawan Papua S1, S2, S3. Coba hitung. Itu 4 aja. Nah, kalau itu bisa dihitung dengan jari, lah artinya Indonesia melangsungkan penjajahan katanya. Tapi untung lolos ya. Kan sekarang kita hitung aja. Berapa banyak nona Papua kawin dengan nyong non Papua? Coba. Berapa banyak nona Papua jadi pramugari? Berapa banyak orang Papua ditugaskan di luar Papua? Hitung. 3 ini aja. Ayo kalau jujur. Beda. Coba nona Manado dengan nyong luar Manado berapa banyak? Banyak sekali. Dengan Jawa banyak. Coba Papua. Tuh. Itu kan cuma data umum. Tapi itu yang Belanda bertanya. Ya kita belum jawab sampai hari ini. Itu saya temukan di Leiden itu. Gitu. Oke, luar biasa. Kita undang dulu teman-teman Pak supaya lebih semarak ya Pak Jenderal. Boleh. Izin Pak. Ya. Oke, saya langsung masukkan saja Pak Petrus Revasi, selamat malam Pak Petrus, dan Pak Max Lawalata, selamat malam. Bisa tampil kamera dulu, wajah dulu sebentar Pak Max. Ada Pak Jenderal di sini. Ini Pak Max Lawalata dan Pak Petrus Revasi Mike, Pak Jenderal. Oke. Jadi tadi Anda sudah dengar ya, Pak Petrus maupun Pak Petrus maupun Pak Max, bahwa saya membahas buku yang sangat menarik yang ditulis oleh beliau nih, Jenderal kita ini. Ya, yang saya justru terusik itu judulnya. Ya, jangannya huruf kecil, lepas Papuanya huruf besar semua. Ya, saya bertanya-tanya itu. Itu saya bertanya-tanya. Ini kenapa bikin judul kayak begini? Nggak dibikin rata aja itu judul kan, sama besar hurufnya. Tapi rupanya memang dugaan saya nggak salah, Pak Max. Ada semacam yang terselubung, pesan terselubung di balik kata jangan huruf kecil. Ya, dan yang saya tangkap tadi, jangan paksakan terus operasi militer berjalan di Papua kalau Papua tidak mau lepas. Tapi kalau mau dipaksakan dan itu menurut kacamata internasional itu merupakan pelanggaran hukum, ya tunggu saja. Satu waktu Papua pasti akan lepas. Nah, itu sebertik saja Pak. Belum uraian beliau yang sangat luar biasa yang kita lihat tadi bahwa memang orang Papua ya tanda kutip haknya terlanggar. Nah, bagaimana menurut tanggapan Pak Max dulu baru Pak Petrus. Singkat Pak Max. Saya nyalakan mic dulu. Selamat malam Pak Jenderal. Ini Pak Pontoh ini tokoh yang sudah lama saya kagumi ini. Mengajar banyak kepada saya. Saya bagi komentar saya berdasarkan penjelasan Pak Pontoh. Saya bagi 2 wilayah, dua bidang ya. Yang pertama, yang Pak Pontoh jelaskan panjang lebar tadi, yang lebih banyak waktu dipakai untuk itu bidang dalam tanda petik istilahnya nih praktek lapangan. Apa yang terjadi di lapangan secara khusus sesuai dengan keahlian Pak Pontoh, yaitu ditangani secara militer atau polisi, masuk dalam hukum humaniter dan hukum internasional, bagaimana istilah
dan sebagainya yang tadi Pak Ponto jelaskan, itu saya kategorikan di satu kategori persoalan pelaksanaan di lapangan. Itu satu. Tadi saya bilang akan ada dua. Nah, sisi lain yang saya komentari hanya yang sisi lainnya, bukan apa yang terjadi di lapangan, kesalahan tindakan militer, bla bla bla, tetapi benarkah resolusi PBB 2504 menetapkan bahwa Papua secara sah menjadi milik Indonesia? Itu saja, saya dari sisi itu saja. Untuk itu, saya bacakan saja ya, barangkali saya akan percepat mungkin ya. Saya pakai bahasa Inggrisnya supaya aslinya sesuai asli ya. United Nations General Assembly Resolution yang nomor 2504, Agreement between the Netherlands and Indonesia. Nah, ada beberapa poin yang dijadikan pertimbangan dalam grup itu, oleh the General Assembly, oleh Majelis Umum. Pertama, recalling dia punya resolution 1752, recalling also decision, dan termasuk juga dia merecall di sini yaitu tidak dia merecall juga di sini adalah berhentinya UNTEA. Ya, sebagai recalling saja, basisnya recalling having received the report on the conduct and result of act of free choice, bla bla bla. Jadi dia pakai data-data, ya, act of free choice, ya betul. Having received the report on that, bearing in mind that. Jadi beberapa alasannya. Kemudian ada dua keputusan, dua hasil. Ya, one is, saya bacakan fullnya ya. Takes note of the report of the Secretary General. Ya, take notes ya, takes note. Ini bahasa yang penting. Take notes. Takes note, Pak. Takes note. Note-nya tanpa S. Takes note. Ya, karena mereka pihak ketiga, jadi mereka kata kerja yang mereka kerjakan harus dengan huruf S tambahan. Takes note of the report of the Secretary General and acknowledges with appreciation the fulfillment by the Secretary General and his representative. And his representative of the task entrusted under the agreement of 15 August 1962. Artinya New York Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea or West Irian. Itu satu. Bukan lalu kertas. Ya, lalu yang keduanya adalah appreciates. Jadi the General Assembly ini pertama dia takes note on the fulfillment of yang dilakukan itu, takes notes. Kemudian yang mencatat. Lalu yang kedua, appreciates any assistance provided through the Asia Development Bank, through institutions of the United Nations, or through other means to the government of Indonesia in its efforts to promote the economic and social developments of West Irian. That is all. 19 November 1969. The 1813 1018 30th plenary meeting. 19 November 1969. Hanya dua itu yang tertulis dalam resolusi 2504. Takes note of what happens, mencatat apa yang sudah pernah terjadi. Takes note, bukan take notes, takes note. Kemudian menghargai karena bantuan dari Asia Development Bank untuk membangun Papua. That is all. Bagaimana bisa resolusi 2504 dinyatakan sebagai dokumen sah yang dipakai sebagai dokumen yang secara sah menetapkan Papua adalah milik Indonesia. Tidak ada satu butir pun di dalam resolusi 2504 itu yang berbunyi seperti itu.
Begitu Pak, hanya itu saja. Kalau tentang perlakuan di lapangan, saya sangat setuju betul Pak Ponto. Saya punya istilah itu tendangan pisang Bapak lah, luar biasa. Dari judul itu ya, saya punya istilah saya. Tapi resolusi 2504 takes note and appreciate the Asian Development Bank. That is all. Hanya 2 poin itu saja. Ya, itu. Silakan saya kembalikan ke Pak. Ya. Saya yakin Pak Ponto sudah mengerti dan langsung jawab saja Pak Ponto tentang isi resolusi PBB 2504 yang disinyalir tidak ada keabsahan satu butir pun bahwa Papua masuk secara resmi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan Pak. Memang tidak ditulis di situ karena terus dia tentang hasil dari PERA dan New York Agreement, kan itu kita harus lihat dari sejarah dari New York Agreement baru dilaksanakan dah di pemungutan suara plebiscit kalau dulu itu kan yang dipermasalahkan kan plebiscit itu pemungutan suara itu nggak benar karena bukan one man one vote tapi berdasarkan perwakilan. Jadi memang PBB dia tidak bilang ini Indonesia, tetapi dia catat bahwa di sana dari hasil dari pemungutan suara rakyat sana sudah menyatukan dengan Indonesia. Karena itu dibuat resolusi itu bahwa ada resolusi ini. Nah, setelah ada resolusi itu baru langsung naik bendera kan. Jadi kalau resolusi itu dibuat, oh ya ini nggak ada, itu pemungutan suara nggak benar, udah selesai kan. Jadi resolusi itulah resolusi itu sebenarnya dia mensahkan bahwa pemungutan suara itu benar. Kan itu. Bahwa benar masyarakat itu sudah memilih untuk bersatu dengan Indonesia. Hanya itu aja. Ya sesederhana itu, jadi batalin juga sederhana kan. Kan gampang. Itu aja sebenarnya. Ya. Kalau tidak ada resolusi itu mana merah putih naik. Merah putih itu naik hanya setelah ada resolusi itu. Kan itu aja. Itu logikanya kalau seperti itu. Ya, artinya Pak Ponto, catatan artinya catatan di dalam resolusi 2504 itu yang mengatakan mencatat, take note itu yang dikasih tahu tadi Pak Max Lawalata, itu sudah masuk pengertian mengesahkan peristiwa yang terjadi dalam PEPRA itu yang mana mayoritas suara mengatakan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya Pak, supaya jelas. Yes. Ya. Oke. Ya betul. Jadi betul. Ya. Jadi itu wilayah tafsir yang bisa juga dibangun perspektif lain seperti yang ditemukan oleh Pak Max Lawalata. Tapi itu sah-sah saja dua pandangan ini. Nah, tinggal bagaimana? Iya. Ya. Nah, tinggal bagaimana nanti ke depan kita ya. Sepanjang dia normal-normal, tidak ada alasan untuk buka-buka itu ya normal aja kan. Tapi kalau dia sudah punya alasan, coba kita cari dulu alasan apa untuk ini supaya pergi dia, kan bisa saja. Kan itu aja. Betul. Nah dia punya alasan ini. Jangan kita paksa orang itu buka itu. Nah, tapi dia kan punya alasan ini kita mau dengar. Kalau dia alasan dia simpan di peti itu. Nah, jangan kita bikin orang-orang itu menarik perhatian sampai dia membuka barang itu lagi. Itu jangan jadi TBK lagi dia. Nah, oke, baik Pak, baik. Nah, ini kita mau dengar dulu, siapa tahu
Iya. Ya, siapa tahu ini anak Papua ada alasannya. Silakan Pak Petrus bisa bicara sebentar Pak Max. Boleh, sebentar menyelesaikan satu poin saja. Maaf, okay. Apa yang dihasilkan yang ditulis di dalam resolusi 2504 itu sebetulnya ada yang terjadi pada sidang itu, di mana ada Malik keberatan untuk mengulanginya karena tidak ada keputusan. Jadi ya sudah, kondisi Indonesia sedang tidak memungkinkan untuk mengulangi perbuatan itu. Itu catatan sejarahnya ada, datanya ada. Ya, karena banyak negara yang menentang hasilnya. Ada Malik kemudian mengatakan, saya pakai bahasa saya, Indonesia sedang tidak siap untuk melaksanakan referendum lagi, mengulanginya. Maka di dalam tanda petik, ya udah di take note saja, dicatat sudah terjadi, tapi tidak dilahirkan satu keputusan. Karena itu maka Indonesia secara sah sudah memiliki Papua. Begitu. Ya. Dan itu yang dipegang oleh TNI Pak Max dalam tafsiran mereka, bahwa resolusi PBB 2504 itu yang mencatat punya pengertian secara inklusif di dalamnya, bahwa itu sudah merupakan alat bukti sahnya Papua terintegrasi dalam NKRI. Seperti itu kira-kira. Nah, sehingga Pak Ponto sendiri mengatakan ya itu sudah menjadi hal yang bisa diterima secara umum dan sebaiknya nggak usah dibuka lagi. Oke, saya lanjut langsung dulu Pak. Nanti bisa ditanggapin lebih jauh lagi, tapi saya berikan kesempatan dulu Pak Refasi. Pak Petrus, Pak Refasi sebagai anak Papua asli, kita mau dengar apa yang Anda ingin kemukakan tentang persoalan atau polemik berkepanjangan. Saya sebut ini polemik abadi, karena 7 presiden ini dari Soekarno sampai dengan yang sekarang ini, Papua tetap menjadi pembicaraan hangat di dunia internasional. Silakan Pak Refasi. Ya, selamat malam Pak Pastor. Pak Ponto, malam. Pak Max, shalom. Jadi begini, tadi Pak Ponto berbicara agak luas dan direspon oleh Pak Max, tapi saya belum masuk ke New York Agreement, tetapi saya mau ada di Papua untuk bicara soal KKB dan OPM. KKB tidak ada di Papua, yang adalah organisasi Papua Merdeka. Saya pernah katakan di ruangan Pak Pastor itu, bahwa 1 Desember 1961 Papua sudah merdeka. 2 minggu setelah itu Soekarno invasi Papua, aneksasi Papua. Oke, titik, nggak usah dibantah. Soekarno mengatakan bubarkan negara boneka Papua bikinan Belanda. Kata negara jangan lupa ya, boneka itu istilahnya Soekarno. Dan hari ini Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia, mengatakan negara ilusi yang dideklarasikan oleh Benny Wenda di Oxford. Itu. Mau bilang ilusi kah, mimpi kah, boneka kah, terserah orang-orang pejabat Indonesia. Tetapi Papua, seluruh manusia Papua yang lahir sebelum Otto dan Geisler ke Guinea sampai hari ini mengatakan Papua merdeka 1 Desember 61. Itu dulu, pertama. Yang kedua, KKB itu bikinan siapa? KKB itu siapa? Kan kelompok kriminal bersenjata, atau? Kalau memang itu kriminal, kenapa Jenderal Bintang 1 yang ditembak di kepalanya itu tidak pernah menemukan penembaknya? Pertanyaan saya itu. Tapi kok dibiarkan aja? Yang ketiga, TNI ratusan masuk ke Papua, jawabannya satu. Karena Indonesia membutuhkan Papua. Papua tidak butuh Indonesia. Saya ulangi, tentara banyak-banyak ke Papua karena Indonesia tidak mau lepas Papua. Titik. Titik. Tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan lain.
Karena apa? New York Agreement itu ada penjelasannya, ilegal. Ketika Amerika Belanda bertemu di New York, tidak ada orang Papua yang hadir. Penyelenggaraan dan hasil PPRA di Irian Barat ilegal. Hari ini Irian Barat berada di Indonesia sampai sudah 60 tahun juga ilegal. Jadi Papua adalah kolonial, daerah koloni dari Indonesia. Oke, saya bergeser. Irian Barat ketika menyelenggarakan PPRA, Irian Barat harganya itu 1 karung goni 100 kg, beras 100 kg, 1 karung beras dan sauris yang lonjong itu dan radio transistor 1 ban. Itu harga Irian Barat yang diberikan kepada 1025 orang yang memilih. Oke, saya bergeser. Selain 2504, Pak Ponto, Pak Max, Pastor, ada juga, saya beritahu malam ini, ada 2405. Ada 2405, jangan lupa itu. Itu pembicaraan hanya terbatas Amerika dan Indonesia. Terbatas Indonesia dan Amerika. Saya ulangi, saya mundur lagi. Ketika pertemuan New York Agreement, PPRA dan hasilnya, orang Papua tidak pernah hadir. Ilegal itu. Ilegal. Yang satu lagi, Agustus 2019, 139 negara sudah menolak, meniadakan, membatalkan New York Agreement yang dicatat di hasil PBB itu sudah dibatalkan. Hanya Indonesia pura-pura tidak mau tahu. Seperti itu. Realitas hari ini, tanggal 14 Februari di Jakarta, ada pertemuan untuk menjawab pertanyaan PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua. Indonesia tidak bisa jawab. Hanya mengirim surat menolak untuk menjawab. Alasan ini urusan dalam negeri. Artinya apa? Semuanya sudah terjadi. Dan saya beritahu satu hal, sebelum waktu saya kembalikan ke Pastor, Tuhan Allah bukan orang Indonesia. Rambut di kepala saya Tuhan Allah tahu, jadi artinya dikandung maksud, apapun yang dilakukan oleh negara ini, baik sipil maupun militer, terhadap Papua selama 60 tahun, harus menerima risiko. Ingat pembunuhan terhadap orang Papua, Tes Elwai, Arnold Clemens Up, Kelly Kualik. Belum lagi ketika penyelenggaraan Act of Choice, berapa ratus orang Papua dibunuh. Jadi, ingat, ketika adik kandung dari Kain dibunuh oleh kakak kandungnya, Kain, pembunuhan pertama di muka bumi ini, darah dari Habel mengadu kepada Tuhan Allah, dan Tuhan Allah bertindak. Apakah bedanya orang Papua yang dibunuh oleh tentara Indonesia? Ingat, Tuhan bukan orang Indonesia. Koma dulu, saya kembalikan. Oke, baik. Sudah ditangkap oleh Pak Ponto, saya yakin. Saya nggak perlu rewind lagi. Jadi mungkin Pak Ponto bisa langsung menjawab supaya mempersingkat waktu, Pak. Silakan, Pak. Kalau saya kan hanya menggunakan bahwa 2504 itu kan sah gara-gara 2504, maka Merah Putih kan naik di Papua. Dan itu kan dari PBB. Kan udah titik. Mau ada orang bilang itu tidak saya, silakan aja. Tapi Indonesia saat itu melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh PBB kan. Nggak, bukan sendirian lah Indonesia itu. UNTEA itu kan UN depannya itu kan. UNTEA, UN teritori apa itu kan itu. Dari UNTEA. Jadi apa yang disampaikan tadi ya silakan aja. Orang kan boleh aja punya pendapat-pendapat lain. Tapi saya menilai bahwa atau Indonesia juga melihat keberadaan Indonesia di Papua, naiknya bendera merah putih di Papua karena 2504. Mau dibilang itu sah tidak sah ya terserah saja.
Tapi gara-gara 2504 prosesnya itu menghasilkan 2504 juga itu kalau mau digugat dianggap tidak sah juga, ya silakan saja. Kita tidak bisa berdebat itu. Tapi yang jelas adanya 2504 mengakibatkan merah putih berkibar di Papua. Nah, bagi saya menurunkan merah putih ya bubarkan 2504 kan. Itu aja. Jadi kita percuma kita mau bicara sejarah apa, enggak ada manfaat karena fakta membuktikan bahwa merah putih berkibar karena 2504. Sebelum ada 2504 kan enggak ada merah putih di sana, merah putih biru. Hanya itu aja, Pak. Jadi kita tidak akan pernah ketemu kalau kita bicara sejarah itu. Karena masing-masing punya sejarah sendiri, tapi bagi saya hanya melihat itu saja. Lalu apa itu dia KKB, ya dibilang KKB ya kriminal, ya penegakan hukum lah. Karena itu. Apakah OPM itu dibilang kriminal atau militer operation? Ya silakan aja masing-masing. Itu tadi kalau bendi ya kasih rumput, kalau mobil ya kasih bensin kan. Ya sekarang kan tinggal begitu. Mau apa? Kita melihat. Tapi setiap kita menentukan kalau itu bendi, ya kita mari kasih rumput. Kalau kita kasih bensin, bendinya pasti terbakar. Kalau itu memang mobil, ya mari kita kasih bensin. Jangan kasih rumput. Kalau dikasih rumput ya mobilnya jalan. Begitu aja. Jadi sekarang ya mari kita lihat. Itu aja. Baik, sebelum Pak Petrus tanggapin, itu pernyataan Pak Soleman Ponto itu berpegang pada fakta sejarah yang dimiliki sebagai dokumen resmi Indonesia dalam hal resolusi PBB 2504 itu, yang ditafsir bahwa pencatatan itu termaktub di dalamnya, termasuk di dalam pengertian bahwa sudah terjadi PEPRA atau semacam referendum yang memutuskan bahwa Indonesia terintegrasi dalam Indonesia. Nah, soal ada perbedaan tafsir, ya, soal ada perbedaan tafsir di area 2504 ini, itu Pak Ponto juga tidak bantah, artinya memang ada perbedaan tafsir dan itu sah-sah saja. Orang mau melihat kembali, membuka lembaran-lembaran sejarah kembali, Pak Revasi dan Pak Max, silakan aja. Tapi perlu juga Pak Ponto dan teman-teman tahu ya, Pak Revasi ini adalah orang Papua asli yang sangat cinta Indonesia. Ya, dia tidak bicara seperti ini lalu seolah-olah kesan mau lepas dari Papua, bukan. Saya sudah berkali-kali bicara sama beliau sangat cinta Indonesia. Cuman beliau menyerap banyak aspirasi masyarakat Papua yang tertindas, teraniaya, terlanggar hak-hak asasi manusianya. Inilah yang selalu diperjuangkan oleh beliau sebagai tokoh Papua untuk mari tolong pemerintah. Ini sama nadanya, kalau wilayah ini sama nadanya dengan Pak Ponto. Bahwa Pak Ponto juga menginginkan berhenti operasi militer di Papua, ya, dan tidak perlu ditangani masyarakat Papua dengan military operation itu, karena itu filosofinya berbeda. Ya, kalau filosofi military operation yang saya tangkap beliau katakan tadi, ya mati atau hidup, ditembak atau menembak. Sedangkan kalau penanganan kepolisian internal untuk KKB ini, itu orang kalau dikatakan dia kelompok bersenjata, kriminal bersenjata, harus ditangkap, dibuktikan perlakuannya, perbuatan kriminalnya apa, dan diajukan ke pengadilan supaya dibuktikan dia salah atau tidak dan dihukum. Sederhana itu. Tapi kalau military force itu dipaksakan di sana, itu yang bisa menjadikan Papua bisa lepas karena mereka terlanggar hak asasi manusianya. Ingat, ada kacamata internasional yang mengamati kita. Itu yang sebenarnya titik sambungnya yang dengan Pak Revasi yang menginginkan supaya penanganan masyarakat Papua itu diperhatikan.
hak-hak asasinya, mereka punya kehormatan sebagai manusia, manusia asli di Papua yang menentukan juga kehidupannya. Pak Ponto juga tadi care, peduli akan hal itu. Biarlah orang Papua menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, di daerahnya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Nah, itu sebabnya Pak Revasi, supaya Anda melihat bahwa Pak Ponto bicara dalam kapasitas orang yang ingin mengajak kita mengurusi Papua dengan baik. Mari kita urus Papua, berikan haknya, dan biar mereka jadi tuan rumah di negeri mereka sendiri. Nah, silakan Pak Petrus, sedikit lagi. Anda mau tanggapi apa ini? Silakan. Ya, artinya apa yang dikatakan oleh Pak Ponto betul, betul. Kita semua sepakat. Artinya dari apa yang katakan beliau itu semua orang juga sama dengan Pak Ponto. Tapi saya tidak melihat itu karena saya juga sepakat dengan beliau tadi. Yang bagus sekali di lapangan, beliau. Bapak Anda lihat itu kan? Bagaimana? Artinya Pak Petrus tidak melihat itu di lapangan, walaupun idealisme yang disampaikan Pak Ponto itu benar, toh? Itu maksudnya kan? Ya, ya bukan. Ya, setuju. Artinya beliau mengatakan sebuah kebenaran yang dikemas dengan bahasa beliau yang sangat-sangat elit sekali. Nah, jadi saya mau meninggalkan itu agreement, New York Agreement, bahwa perjalanan waktu seperti yang sekarang beredar di dunia internasional, kita tunggu saja. Tapi bagi saya, yang saya minta hari ini adalah Pak Ponto, Pastor, Pak Mek, saya, Petrus. Oke, putus. Agak Pak Petrus itu terganggu karena agak emosi dikit, diturunkan supaya data. Enggak. Ini oke, sementara tinggal dulu sampai urusan kan Oke. Masalah Irian akan menjadi duri di dalam sepatu TNI dan itu terbukti. Makanya tadi saya katakan, apapun alasan dengan TNI hadir di Papua, menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau melepaskan Papua. Itu saja. Tidak suara tidak dengar. Dengar. Nggak dengar ya? Oh, nggak dengar itu. Dengar Pak, terdengar. Oh, dengar. Ya. Jadi oke lah, kita nggak usah berdebat tentang New York Agreement, tidak usah. Itu sesuatu yang kita tafsirkan saja. Tetapi bagi saya realitas hari ini di Papua itu yang harus kita jawab. Karena ingat, TNI dan Polri ke Papua tidak ada keputusan presiden. Ilegal. Ilegal ulang. Itu. Kenapa? Diterjunkannya TNI, Polri, dan Brimob ke Papua itu ilegal. Tidak ada keputusan presiden. Nggak ada undang-undang. Tidak ada keputusan presiden tentang pengiriman tentara, polisi, Brimob ke Papua. Apapun entah itu ilegal atau ilegal, yang pasti bahwa Indonesia tidak mau lepas Papua. Karena apa yang dikatakan oleh saudara Ponto tadi, jangan lepas Papua. Karena apa? Indonesia miskin. Indonesia negara ini miskin. Sehingga dia tidak mau melepaskan Papua. Oke, coba kita lihat Pak Petrus penafsiran yang berbeda. Indonesia tidak mau lepaskan Papua karena orang Indonesia sayang dan menganggap orang Papua juga saudaranya. Bagaimana dengan tafsiran itu? Tidak. Pelanggaran HAM itu bukan hanya pelanggaran HAM, orang dibunuh saja. Tapi rasisme selama 60 tahun luar biasa. Rasisme. Oke. Kedua, tidak pernah ada orang Papua jadi pegawai, jadi apa di Manado, Sulawesi Utara, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Madura, Nias. Tidak ada. Itu kan rasisme. Saya pernah mengatakan di Papua banyak gereja liar, pendeta liar, orang Kristen liar ada di Papua.
Ada uskup liar, pastor liar, Katolik liar ada di Papua. Dan orang Protestan dan Katolik lebih jahat daripada orang Islam. Ingat itu. Itu fakta. Rasisme luar biasa. Sama dengan pembunuhan orang Papua secara fisik. Oke. Itu. Oke. Oke, baik. Baik, Pak. Sudah ditangkap pesannya. Kita gilir dulu sebentar ya. Oke, jadi sebelum Pak Ponto, pemirsa, ini wacana untuk kita diskusi begini, karena memang zaman sudah terbuka dengan informasi yang global ya. Orang semua mencari tahu. Tetapi kita perlu bicara soal fakta dan motif dan filosofi di dalam perjuangan kita sebagai orang Indonesia yang menginginkan ada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Papua. Nah, saya kembalikan dulu ke Pak Ponto. Bagaimana menanggapi ini? Karena sebenarnya yang sederhana yang diinginkan oleh masyarakat Papua yang terwakili oleh Pak Revasi ini, mereka menginginkan persamaan hak, Pak, di negeri mereka. Mereka menginginkan supaya berhentilah kekerasan operasi militer terhadap penduduk asli. Mereka inginkan, Pak, supaya jangan ada rasisme. Mereka juga manusia. Mereka tidak mau dianggap seperti bukan manusia yang selama ini dilakukan. Bahkan pendatang-pendatang yang non-Papua asli itu menjadi tuan rumah di tempat mereka sendiri. Dan saya juga melihat hal itu. Dan sangat menyedihkan hal itu. Nah, itu sebabnya Pak Ponto tolong juga melihat ini sebagai unjuk rasa dari orang yang menginginkan haknya juga diberikan sebagai anak-anak Papua asli. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Jenderal? Silakan. Kan saya sudah bilang dari tadi, Pak. Pembangunannya terlalu cepat, ininya kan sudah bilang pembangunan manusianya memang lambat, pembangunan ini kecepatan. Tapi kan saya hanya bisa sampai di situ, mau bikin apa coba? Makanya tulisan saya itu selalu namanya nada intelijen selalu kan ancaman. Baik-baiklah. Itu kan sebenarnya kalau itu semua tadi itu harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan lepas loh Papua. Kan gitu aja kan itu. Jadi kalau mau sederhananya, kalau tulisan intelijen selalu indication and warning. Nah, indikasi yang tertinggi itu adalah pembunuhan dalam kurung ya kan itu. Ya, yang bisa melepaskan. Tapi yang terendah yang disampaikan tadi itu. Kan itu semua itu harus nantinya bagi para pengambil keputusan. Lihat ini loh. Orang Papua ini malah tambah susah itu. Kalau gitu nggak usah urus Pak, Indonesia nggak bisa ngurus. Kan begitu kasarnya. Jadi semuanya mau yang tadi itu begitu memang. Tapi kan tidak mungkin saya tulis buku, saya kan cuma ambil yang tertinggi, nggak ambil sampai yang... Ya. Tapi sebagai pejabat saat itu, saya sudah bilang, jangan ada lagi militer taruh di sana. Dan sampai hari ini, coba lihat aja tulisannya, kalau masalah Papua, apa nggak saya ngomong terus itu? Ngapain teroris? Itu penegakan hukum saja. Nah, tapi kalau yang lain-lain kan itu di luar anunya saya. Saya ada di porsinya saya. Tapi yang jelas sebagai intelijen kan saya ada ancamannya. Apa ancaman tertiga? Papua lepas loh. Iya. Nah, makanya saya bilang kenapa? Saya bilang jangan. Ya karena kita sedang melepas. Apa yang dilakukan tadi itu ya sebenarnya kan itu semua ada di sana. Tapi kan tidak mungkin saya akan tulis di satu buku seperti itu. Betul. Di buku kan kita bicara buku itu saja. Nah, makanya buku itu saja itu kenapa kok lepas? Ya karena ada 25024, 2504. Kenapa 2504? Ya karena itu bendera naik. Nah, bisa itu? Ya bisa aja. Namanya buatan manusia, kenapa nggak bisa dirubah? Lalu bagaimana kok bisa dirubah? Ya semua yang dilaksanakan tadi itu. Kalau semua manusia yang ada di PBB sana melihat bahwa ternyata rakyat Papua itu sudah sudah susah atau belum susah. Susahnya dunia itu kan pelanggaran HAM. Nah itu, kalau di bawah pelanggaran HAM kan belum tidak akan maksimum. Nah untuk maksimum kan pelanggaran HAM. Makanya kan saya bilang, saya ambil maksimum pelanggaran HAM.
pelanggaran maksimum yang kelihatan ya tembak-tembakan. Kalau yang lain kan saya sudah bilang tadi, apakah nona perempuan yang jadi pramugari berapa orang? Kalau cuma 1 orang dari 1000, apakah itu tidak pelanggaran HAM? Berapa? Kan itu tadi kan saya kasih contoh itu. Betul. Jadi banyak ininya. Tapi kan tidak bisa, saya bukan ahlinya di situ, tetapi sebagai intelijen bermain-main dalam indication and warning, ya itulah indikasi-indikasi. Yeah. Tapi kan tidak mungkin saya buka kalau indikasi, kalau salah. Tapi dalam tersiratnya ada. Dan itu apa di buku saya, pelanggaran HAM, menurut siapa? Menurut Pak Freddy, menurut ini. Kan ada semua, sudah saya tulis di situ. Itu fakta-faktanya udah. Ukurannya jelas. Jadi kita harus pakai ukuran. Betul. Kalau tidak ada ukuran, ya bagaimana kita bisa berdebat? Kan tidak bisa. Nah, seperti OPM dan KKB. Bagi saya OPM dan KKB sampai hari ini sama, itu statusnya itu hanya sebagai, belum masuk dalam status sebagai kelompok pembangkang bersenjata, belum sampai di sana. Itu masih levelnya level orang lah itu. Kalau bagi saya, tapi kalau bagi pemerintah, oh itu sudah hebat, harus diserang pakai meriam atau dikirim. Bagi pemerintah, bagi saya enggak, itu hanya orang mau OPM, kan di buku saya tulis GAM dan OPM sangat berbeda. Kalau GAM, ya itu dia kelompok pembangkang bersenjata. OPM tidak, belum. Sama dengan KKB lah, dia satu level lah itu. Yang lingkupnya itu harus ditangkap masuk di pengadilan, sampai di sana saja. Nah, kalau itu di berondong bersenjata, itulah yang akan membuat dianggap terjadi pelanggaran HAM. Karena apa? Menembak sasaran yang bukan sasaran tembak. Kan itu. Ya. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Pak Ponto, kalau merujuk pada buku yang beliau tulis, pemirsa, itu sangat jelas ya. Beliau justru dengan gaya bahasa penelitian, perspektif seorang intelijen yang melihat ada indikasi yang mengarah kepada ancaman. Ancamannya apa? Disintegrasi, Papua bisa lepas. Kalau, itu ada kalonya. Kalau penanganan Papua tidak benar dan bisa resolusi 2504 itu bisa dibatalkan atas permintaan mayoritas anggota PBB. Kalau melihat dalam kacamata internasional bahwa orang Papua itu ternyata tertindas, bukannya sejahtera tapi tertindas di Indonesia. Nah, itu sebabnya apa yang disuarakan oleh Pak Ponto sebenarnya untuk mengingatkan pemerintah Indonesia, aparatur TNI lah kita bicara sebagai kelembagaan, dan seluruh aparatur keamanan yang lain, mari kita perhatikan Papua, supaya Papua itu juga disamakan dengan semua yang lain di dalam Indonesia ini. Ya, dan mari kita tingkatkan kualitas pendidikan di Papua, kesejahteraan Papua, masyarakatnya. Jangan melulu pembangunannya yang digeber seolah-olah untuk menjadi framing saja bahwa ini Papua sudah dibangun sejak jembatan, Papua sudah dibangun ini, itu, dan seterusnya. Yang seperti Pak Revasi pernah bilang waktu di tempat saya, bahwa orang Papua tidak perlu itu. Orang Papua tidak perlu gedung-gedung mewah di Papua. Yang mereka perlukan adalah penghargaan terhadap eksistensi mereka. Gitu loh. Itu Pak Ponto. Itu yang aku bilang tadi, Pak. Itu yang aku bilang tadi. Kita membangun menurut kacamata kita. Tapi kita tidak tahu. Kan memangnya orang luar negeri itu bodoh ngelihat itu. Kan dia juga ngelihat. Nah kan makanya itu tadi. Menurut kita ini loh bendi. Padahal itu mobil bukan bendi yang kita lagi bikin. Berarti ada 3 kacamata ini Pak. Menurut kita. Pak Ponto ada 3 kacamata nih. Kacamata pemerintah, kacamata luar negeri, dan kacamata orang Papua sendiri tuh. Karena orang Papua sendiri melihat dan dirinya nggak diurusin. Oh, oke. Makanya saya bilang memang Papua ini sangat ditentukan oleh orang luar negeri. Dia mau kemana? Mau bersama Indonesia atau sendiri? Ya ditentukan oleh UN kan, karena sejarahnya begitu. Itu kan? Karena sejarahnya begitu ya. Kita lihat, apa? Nah itu yang saya bilang tadi, belum tentu yang kita bikin itu, kalau saya tidak melihat orang Papua, saya melihat belum tentu itu orang yang dunia internasional itu melihat itu baik.
Belum tentu. Makanya bila buku itu adalah potret dunia internasional memotret Papua itu seperti apa sih? Kita bisa bilang, oh bagus kok, kita sudah bangun ini, bangun itu. Ya menurut kita. Tapi kan menurut orang lain belum tentu. Dia punya anunya sendiri. Makanya sebagai intelijen, petugasnya saya ingatkan, ancaman terburuk bagi Papua kan itu. Apabila, nah itu tadi, apabila persyaratan tadi itu tidak terpenuhi atau itu terlanggar, ya itulah. Kan itu. Oke. Jadi memang baik. Itulah. Luar biasa. Oke, ini karena waktu, saya berikan kesempatan 1 menit terakhir ini untuk closing statement saja. Silakan Pak Max dulu. Pak Max, silakan mau sampaikan sesuatu sebagai closing statement. Sorry nggak bisa panjang karena kita 2 jam saja ini. Iya Pak, saya tanpa mic ya, tanpa kamera ya Pak ya. Jadi mic kedengaran kan suara saya. Saya apa yang terjadi di lapangan itu begitu banyak macam-macam Pak, dilihatnya ya, pelanggaran HAM ya, panjang lebar luas dalam, dan semua bersumber dari satu titik. LIPI sebetulnya sudah menyimpulkannya, yaitu LIPI kan dari 4 akar masalah kan sudah menyimpulkan bahwa ada distorsi dalam sejarah integrasi itu. Pelan-pelan Pak, ada distorsi 4 hal itu yang LIPI teliti ya. Distorsi terhadap LIPI ditugaskan negara untuk mencari tahu, mendapatkan akar masalah Papua sebagai para ilmuwan yang patuh pada disiplin ilmu mereka kemudian melakukannya dan menyimpulkan bahwa ada distorsi dalam sejarah integrasi. Pak Petrus memakai kata yang tajam sekali, nggak usah kesana kemari lah. Dihalus-halusan istilah dihalusin malah jadi kabur. Pak Revasi langsung saja aneksasi bukan integrasi. Tapi LIPI tentu tidak bisa mengatakan demikian. Bahas kalimatnya sangat moderat, distorsi sejarah integrasi. Artinya referendum, plebisit, atau yang disebut PPRA itu, menurut penelitian LIPI, terlaksana dalam cara yang tidak seharusnya, tidak benar. Dari berbagai aspek ya. Nah, supaya itu harus diulangi. Karena distorsi sejarah integrasi ini kemudian ada 4 akar, bukan? Menghasilkan akar kedua, ketiga, dan keempat. Karena disebutkan aja 2. Disebutkan kedua apa Pak? Baik, karena kalau kita baca konsekuensi logisnya, karena dia dimasukkan ke Indonesia menurut cara yang tidak legal, pakai begitu saja ya, distorsi integrasi, maka pastilah terjadi resistensi dari orang Papua. Ini manusia yang digiring, dipindah-pindahin semaunya, marahlah mereka. Resistensi ini kemudian berpotensi terjadi pelanggaran HAM, dan sejarah mencatat selama puluhan tahun ini memang terjadi pelanggaran HAM, bahkan terus-menerus meningkat sampai yang dikatakan Pak Ponto tadi. Demikian hebatnya menahan resistensi orang Papua yang akarnya itu mereka tidak setuju mereka dimasukkan dengan cara ilegal ke Indonesia. Resistensi yang mereka makin dilawan sehingga negara sendiri lupa bahwa yang mereka lawan itu sipil bersenjata, atau kalau betul bersenjata bukan tentara, sehingga dikirim tentara dan akhirnya bunuh diri sendiri. Judul yang bagus dari Pak Ponto, jangan lepas Papua, jangan kecil lepas Papua, bisa bunuh diri sendiri. Nah itu kaitannya sama Pak, kaitannya dari situ dimasukkan ke dalam Indonesia secara tidak sah, digabungkan ke Indonesia. Nah, peristiwa penggabungan tidak sah yang dihasilkan, yang disimpulkan oleh LIPI itulah yang sebetulnya sedang kita bahas, yang perlu kita bahas. Dan asalnya dalam pertemuan dengan Pak Yosua dulu, saya lompat langsung ke New York Agreement 15. Saya langsung penyebabnya itu adalah saya ambil dari New York Agreement 15 Agustus 62. Itu perjanjian antara Indonesia dengan Papua. Papua nggak dianggap sama sekali. Indonesia, kerajaan Belanda di bawah pengawasan atau pihak ketiga Amerika.
diputuskan harus ada plebiscit, diputuskan harus one man one vote. Seluruhnya orang-orang. Nah, sorry Pak, saya lanjutkan. Penelitian LIPI Pak, penelitian LIPI yang ketiga. Ya. Oh, yang ketiga ya pembangunan, ketertinggalan di bidang pembangunan, dan yang keempat yaitu diskriminasi dan rasisme. Ya karena dianggap ini dipaksa masuk, ya, bukan manusia kok, paksain aja. Ali Murtopo punya pernyataan dulu apa sih, sangat sejarah, sangat historis. Kita nggak perlu orangnya, kita butuh tanahnya. Bahkan Luhut di dalam era sekarang mengatakan, orang Papua suruh mereka pindah aja. Enak aja. Orangnya nggak dihargai, kan dari sejarah awalnya sudah bukan manusia, diperlakukan sebagai bukan manusia. New York Agreement diputuskan untuk membahas masa depan, status politik sebuah bangsa Papua. Bangsa Pak, 500.000 pada waktu itu kira-kira, jumlahnya mungkin lebih. Masa depan politik mereka dibahas melalui satu agreement, dalam satu perjanjian, dalam satu perlindungan internasional. Indonesia, Belanda, Amerika. Mana perwakilan Papua? Kalau itu terjadi pada orang Minahasa, karena Bapak orang Joshua Tewu dari orang Minahasa, Bapak akan merasa seperti diinjak-injak oleh bangsa ini. Kalau itu terjadi pada Maluku, saya mengatakan saya diinjak-injak. Enak aja, bangsa yang memang bukan bagian dari bangsa Indonesia ini. Hatta mengatakan mereka bukan orang Indonesia karena mereka ras Melanesia. Lah ras Melanesia yang bukan ras Melayu dibicarakan status politik masa depannya melalui satu perjanjian internasional, orangnya tidak dilibatkan. Mereka aja atur. Nah kemudian terjadilah itu semua. Manusianya dianggap bukan manusia sampai sekarang. Lu monyet lo. Karena hitam, badaki, kariting, beda dengan yang sebagian besar Melayu. Apalagi dengan orang Manado, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kan begitu, ras diskriminasi ini muncul. Nah, itu kalau 4 akar tadi. Saya kembali lagi kepada akar tadi. Dalam New York Agreement ditetapkan A, B, C, D. Dalam perjalanannya itu tidak terjadi. New York Agreement menetapkan harus terlaksana paling lama 7 tahun, Pak. Dari 62, artinya tahun 69 sudah harus terlaksana. Yang ke akhirnya Indonesia sebut PPRA itu. Act of Free Choice dalam bahasa aslinya. Tidak harus terjadi sudah. Kalau tidak dibuat, maka tidak ada Act of Free Choice dalam kurun waktu 7 tahun dari sejak perjanjian New York itu, maka batal demi hukum otomatis. Maka, karena kita tahu kemelut yang terjadi di Indonesia sini, yang Pak Yosua sempat kutip itu tentang Soekarno ditembak, Soekarno diturunkan lah, Kennedy ditembak mati, dan Dash Hammarskjöld, sekjen PBB yang berbeda pendapat itu juga terpaksa celaka lah kita katakanlah gitu, padahal sudah Venda masuk kepada konspirasi itu. Dan kemelut yang luar biasa besar tuh 65, kita tahu apa yang terjadi, jenderal-jenderal dibunuh, tiba-tiba sudah mau deadline tuh tahun 69. Oke Pak, dirampungkan Pak. Baiklah, jadi dari seluruh itu latar belakang, itu isinya. Nah kita sekarang, karena saya tidak pernah menyentuh 2504, karena resolusi 2504, karena saya pikir seluruh manusia di dunia ini sudah tahu, kecuali orang Papua, sudah tahu betul bahwa resolusi 2504 itu tidak memberi hak kepada Indonesia untuk memiliki. Karena sebuah resolusi harus ada keputusan. Berdasar berbagai macam reason di belakang the General Assembly, maka saya nggak pakai ini, saya nggak pakai video supaya saya bisa membaca dengan lebih baik. Terlalu banyak, waktunya terlalu panjang. Tetapi sidang majelis umum hanya mengatakan berdasarkan apa, recalling to this, recalling further, having received, bearing in mind, noting that the government, berbasis itu semua, kami putuskan hanya 2 hal itu. Kami mencatat bahwa pernah. Nah, sekarang saya sebagai penutupnya, saya memakai kata Pak Ponto, benar sekali, karena 2504 bendera naik. Bendera merah putih bisa naik. Kalau mau turunkan bendera merah putih itu, batalkan 2504. Nah, pembatalan 2504 bisa terjadi melalui 2 cara. Satu, melalui pembuktian di lapangan bahwa Papua tidak dianggap sebagai manusia. Pelanggaran HAM ditangani dengan seperti yang Pak Ponto jelaskan. Itu salah satu cara untuk membatalkan atau membuat dunia membatalkan 2504.
Betul. Tapi ada cara lain. Ada cara yang kedua, saya tadi bilang ada dua. Cara kedua, buktikan secara hukum bahwa 2504 itu tidak memberi kekuasaan kepada Indonesia untuk menguasai, untuk memiliki Papua. Dua cara. Bisa melalui kondisi lapangan dan hukum. Mari berdebat secara hukum. Is that really like the resolution 2504 itu? Apakah betul-betul? Ya, demikian Pak. Itu saya. Terima kasih. Jadi, sebagai akhir karena saya ini guru saya nih Pak Ponto. Jadi di dalam banyak hal. Jadi kami berdua sebetulnya tidak berbeda. Pak Ponto mengatakan batalkan 2504 itu. Bisa dibatalkan oleh dunia internasional kalau Indonesia terus-menerus melakukan pekerjaan yang tanpa sadar melepas Papua itu, gitu, tanpa arah, bla 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 iblis. Tapi saya melihatnya lain lagi. 2504 bukan lain lagi, bisa menambah. 2504 itu bisa juga dibatalkan kalau kita buktikan secara hukum bahwa itu tidak benar. Itu saja. Demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Max. Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Sebelum Pak Ponto yang akan menyimpulkan semua sebagai ini pembicara utama kita, saya beri kesempatan terakhir buat Pak Refasi. Kalau boleh singkat ya Pak, karena waktunya. Silakan Pak. Sorry. Ya, sorry. Silakan Pak. Pak Refasi. Ya, saya bicara sebagai orang asli Papua. Yang mana sudah 60 tahun kami berada di Republik ini dengan penderitaan yang luar biasa. Jadi sekalipun bendera merah putih berkibar di Irian Barat, West Papua ya, sampai hari ini, West Papua sampai hari ini Republik ini memiliki Papua, tapi saya katakan bahwa Indonesia gagal membangun Papua. Indonesia gagal. Jadi Indonesia hanya menjadikan Papua sebagai tempat untuk ngobyek. Baik negara, baik mereka yang di luar Papua, yang datang tinggal di Papua. Sehingga, apapun alasan, bagi saya sebagai orang Papua dan atas nama bangsa Papua, Indonesia hanya mengambil Papua bukan untuk membangun manusia Papua, tapi untuk supaya kepentingan bangsa Indonesia. Maka saya mengatakan, Papua tidak membutuhkan Indonesia, Indonesia yang membutuhkan Papua. Titik. Dan yang kedua, ingat, sebelum Act of Choice ada PT Freeport Indonesia milik McMoran. Ya, itu mas kawin untuk Amerika. Boleh ambil Freeport asal jangan Irian Barat. Ambil Freeport silakan. Saya sudah pernah sampaikan. 9,3,5% saham untuk Indonesia. Yang penting Irian Barat tidak lepas. Apa artinya? Hari ini terbukti militer dimobilisasi ke Irian Barat karena Indonesia membutuhkan Papua. Papua tidak membutuhkan Indonesia. Oke, sekarang Pak Ponto, Pak Max, Pastor dan orang Indonesia luar Papua, sekarang Anda mau berbuat apa untuk orang Papua yang dibunuh selama 60 tahun? Tolong jawab Pak Ponto. Oke, cukup. Sudah didengar Pak keluhannya, dan kita berikan kesempatan terakhir untuk menyimpulkan dan memberikan Pak Ponto untuk pencerahan kepada semua pemirsa kita. Silakan Pak Ponto, ini waktu Anda untuk membicarakan segala sesuatunya sebagai kesimpulan. Silakan Pak. Saya juga pernah bicara di channelnya Pak Pausang. Bagi pemerintah itu tidak pusing dengan bagaimana terjadinya resolusi 2504 itu. Tidak pusing. Yang jelas dengan adanya itu, Indonesia diserahkan Papua ke tangan Indonesia. Dan itu akan dijaga baik-baik sama Indonesia. Menurut saya, jadi tidak akan pernah Papua itu bisa lepas karena sejarah ini dilihat-lihat, tapi sejarah ini dianggap 2504 itu dianggap karena perbuatan Indonesia itu dianggap oleh yang membuat. Jadi tidak akan pernah ada, atau Indonesia itu tidak akan pernah mau mengalah
untuk lepasnya Papua itu karena 2504. Jadi Papua itu bisa lepas apabila yang buat 2504 itu yang batalin. Makanya saya bilang, jangan kita buang waktu untuk melihat, menggugat, membaca, ini nggak benar, ini buang waktu itu. Itu tidak akan ada alasan. Karena saya pernah di pemerintahan, tidak akan ada alasan bagi pemerintah, tidak akan mundur setapak pun adanya itu. Tetapi kalau yang datang itu, yang membuat 2504, itu lain lagi ceritanya. Nah, itu. Tapi kalau dengan alasan kita, wah ini salah, ini udah masa lalu, itu udah selesai bagi pemerintah Indonesia, udah selesai, nggak ada lagi mau dibilang apapun, itu sudah selesai. Yang harusnya itu bahwa itu ada di tangan bersama sekarang, itu titik sudah. Lalu kan dia mau pergi, ya kalau yang membuat itu membatalin, itulah yang saya tuliskan. Kalau kita berbuat begini terus, nanti yang bikin itu bisa membatalin. Kalau kita buat terus seperti ini. Tapi kita bisa bilang, oh ini nggak bisa. Itu tidak akan ada alasan. Kita hanya mengingatkan. Oke? Kalau memang masih Papua itu kata aja dengan kita, ya jangan bikin inilah, bikin begitu. Hanya sampai di situ. Tapi kalau dia mau terusin, ya silakan. Kita juga tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti sekarang ini kabinet terserah. Tapi saya cuma bilang kalau begini nanti jadi begitu loh ya. Ya sudah, hanya sampai di situ. Si pemerintah punya hak untuk bertindak menurut menurut mereka. Kalau dia bilang ya sudah silakan. Tapi saya sudah bisa melihat rel ini diikutin terus, ujungnya itu sungai di sana. Kalau rel itu di sana gunung. Kalau di tengah ini yang bagus, saya kasih tahu dari awal. Tapi kalau nggak kasih tahu, ya sudah terserah. Bagi pengambil keputusan kan. Nah, saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan yang lain, kita jangan buang waktu melihat masa lalu dengan jangan buang waktu, itu percuma. Pemerintah tidak akan pusing itu, tidak akan. Tetapi yang membuat itu yang nanti akan itulah cerita. Nah, itu karena punya hak kan, yang membuat dia yang membatalin. Tapi kalau yang bukan membuat itu mengutak-utak, itu buang waktu. Saya cuma itu buang waktu, percuma, nggak akan ada. Dengan kekerasan tambah malah akan semakin terjadi pertumpahan darah. Nah, di sini kita harus tahu terus bagaimana. Nah, pilihan ada di tangan kita, mau ke kanan mau ke kiri. Yes. Tapi saya kasih tahu bagi Indonesia begini, sepanjang pembuat itu tidak membatali, ya dia akan berjalan seperti sekarang. Itu aja Pak bagi saya. Terima kasih.